Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Maulida di channel Maulidahas. Oke, seperti biasa di channel ini kita akan membahas materi pembelajaran yang seru banget. Materi pembelajaran tentang apa ya? Oke, tentang mata pelajaran matematika, baik itu untuk SD, SMP, maupun SMA. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk membagikan like dan juga subscribe, komentar, dan dibagikan ke teman-teman kalian ya. Apakah kalian sudah penasaran dengan materi kita kali ini? Oke, kita akan belajar. Let's go! Halo adik-adik, yuk kita belajar lagi ya, masih tentang bilangan bulat nih untuk kelas 6 SD. Akan tetapi pembahasan kita kali ini yakni tentang, udah masuk ke perhitungannya ya, yakni operasi penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat dan juga terapannya. Yuk, jadi kita mau belajar penjumlahan dan pengurangan dulu nih. Yuk kita lihat sama-sama ya. Oke, dengan begitu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui penjumlahan bilangan bulat dan terapannya, kemudian untuk mengetahui juga pengurangan bilangan bulat dan terapannya. Jadi ini dua poin utama kita ya. Oke, nah di sini ada sebuah permasalahan, sebuah kapal selam berada 18 meter dari permukaan laut. Karena arus laut yang deras, kapal selam dinaikkan 12 meter dari posisi awalnya. Nah, di mana posisi akhir kapal selam tersebut? Gimana nih? Ada yang tahu tidak jawabannya? Oke, kita cari dulu ya. Nah, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini, kita bisa menggunakan dua cara ya adik-adik. Yakni, yang pertama adalah cara menggunakan garis bilangan, dan yang kedua adalah cara menggunakan apa nih? Kancing ya, kancing positif dan negatif gitu. Jadi kita bahas dulu yang pertama, kita bahan dengan garis bilangan. Oke, aturannya apa aja sih gitu ya. Nah, ingat bahwa posisi awal di titik 0 menghadap ke arah positif. Kemudian, yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bilangan positif maka harus maju ya. Kemudian untuk bilangan negatif maka harus mundur gitu. Tuh, negatif, positif maju, negatif mundur. Oke, gitu ya. Kemudian hasil akhir adalah hasil dari titik 0 ke titik akhirnya itu ya. Ya, memudahkan. Nah, tentukan penjumlahan berikut menggunakan garis bilangan. Oke, apa yang dijumlahkan? 6 ditambah negatif 2. Kita gunakan garis bilangannya seperti ini. Nah, oke ya. Ingat aturan bahwa posisi awal di titik 0 menghadap ke arah positif. Oke, untuk bilangan positif maka harus maju. Oke, nah di sini ini kan ada 6 ditambah negatif 2 ya, adik-adik ya. 6 ditambah negatif 2. Berarti kita cari dulu nih 6-nya. Karena 6 positif, maka harus maju nih dari 0 ke 6. Oke, selanjutnya apalagi untuk bilangan negatif maka harus mundur. Nah, ini dijumlahkan. Di sini kan ada penjumlahan terhadap negatif 2 ya. Berarti harus mundur. Mundurnya sebanyak berapa kali? 2, 1, 2 gitu. Nah, maka posisinya ada di 4 itu ya. Oke. Lalu hasil akhirnya gimana? Hasil akhir adalah hasil dari titik 0 ke titik akhir. Jadi kita ambil dari titik 0 ke titik akhirnya. Titik akhir tadi ada di mana nih? Ada di 4. Oke, gitu ya. Maka jawabannya adalah 4 ini. Ini hasilnya. Maka bisa kita tuliskan 6 tambah negatif 2 adalah 4. Gitu adik-adik. Gimana? Sangat mudah kan? Terus gimana kalau penjumlahannya pakai kancing positif dan juga kancing negatif? Nah, kenali dulu ya apa simbol kancing positif dan kancing negatif itu. Kalau yang tanda ini, simbol begini, ada tanda penjumlahan, maka dia kancing positif.
Oke, kancing positif menyatakan bilangan bulat positif. Oke, selanjutnya kalau yang warna merah ini dia sensitif gitu. Oke, kita coba ya. Jika kancing positif dan negatif itu berpasangan, ya gitu, positif dan negatif, maka itu nilainya 0 gitu. Oke, kita kerjakan ya. Tentukan penjumlahan berikut menggunakan kancing positif negatif. Nah, sama nih, soalnya sama 6 ditambah negatif 2. Tapi sekarang caranya berbeda. Ini kita menggunakan kancing. Gimana? Berarti ingat bahwa di sini kan ada 6 nih, namanya positif ya. Otomatis di sini kancing positifnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya di sini kan ada kancing negatifnya 2 nih. Berarti kita tuliskan kancing negatifnya 2. Nah, terus ingat bahwa yang berpasangan, positif dan negatif berpasangan itu ada jadinya 0. Ya, kita tuliskan. Tuh, ternyata ada 2 nih yang berpasangan. Gitu. Maka sisanya ada berapa? Sisanya adalah 4. Dan 4 ini adalah sisanya. Maka 6 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 4. Nah, sama kan hasilnya dengan garis bilangan tadi. Tapi boleh lihat yang mana yang mudah gitu ya, pakai garis bilangan atau menggunakan kancing positif dan negatif. Penjumlahan. Nah, sekarang bahas tentang pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Sekarang pakai garis bilangan, tapi pengurangan. Aturannya dia sama. Posisi awal itu di titik 0 dia menghadap ke arah positif. Selanjutnya untuk bilangan positif maka harus maju. Kemudian untuk bilangan negatif dia harus mundur. Nah, hasil akhir adalah hasil dari titik 0 ke titik akhirnya. Sama aturannya. Yuk kita lihat tentukan pengurangan berikut menggunakan bilangan. 5 dikurangi 3 sama dengan, yuk kita tuliskan ya. Gimana nih? Gitu. Aturannya sama. Berarti dari sini kita lihat tuh berarti 0 ke angka 5. Itu ada 5. Tuh. Lalu ingat, kalau positif tadi harus maju, kalau negatif harus mundur. Ini kan berarti negatif 3 ya, harus mundur. Maka dia harus ke kiri atau mundurnya sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, sampailah di angka 2 ini. Terus hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya ingat ambil dari 0. Ya. 0 ke titik akhir. Oh, berarti jawabannya adalah 2. Maka 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Gitu. Oke, gampang. Sekarang kita menggunakan kancing positif dan negatifnya. Ingat bahwa jika berpasangan, maka nilainya 0. Itu kuncinya. Oke, tentukan pengurangan berikut menggunakan kancing positif negatif. 5 dikurangi 3. Lihat. Ingat bahwa 5 ini kan positif, maka kancing positifnya ada 5. 3, 4, 5. Kemudian kancing negatifnya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Oke, yang berpasangan jadikan 0. Nah, maka tersisa kancing positif sebanyak 2. Maka 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Ini hasil akhirnya. Sama dengan menggunakan rumus garis bilangan tadi. Oke. Nah, lalu untuk memudahkan kita, di sini ada aturan yang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang sangat mudah gitu. Yang bisa kita terapkan tanpa menggunakan garis bilangan tadi atau kancing positif negatif. Nah, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dilakukan dengan cara cepat dengan aturannya. Yang pertama, ubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Jadi pengurangan jadikan penjumlahan. Kemudian jika tanda bilangannya itu sama, maka dijumlahkan bilangannya. Oke. Kemudian tanda jawabannya mengikuti soal. Kalau misalkan tandanya berbeda, tanda bilangannya itu berbeda, maka dicari selisih bilangannya. Oke. Sedangkan bilangan yang paling besar gitu. Yuk kita lihat ya. Nah, di sini ada soal terapan nih. Ruang penyimpanan ikan memiliki suhu negatif 50 derajat Celcius. Kemudian suhunya dinonaktifkan. Kalau ikan saat ini suhunya berubah menjadi 150 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan suhu tersebut? Ya, kita tulis dulu diketahui dan ditanyakannya ya. Diketahui suhu awalnya negatif 50 derajat. Suhu akhirnya 150 derajat. Yang ditanyakan kan kenaikan suhu, maka terjadinya selisih yang kita cari ya. Oke, kita naikkan suhunya dari yang 150
ya, kita kurangi dengan suhu awalnya adalah negatif 50 derajat. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal adik-adik ya. Maka 150 negatif-negatif jadinya ditambahkan ya, tanda sama tadi. Tandanya sama maka dijumlahkan. Maka 150 ditambah 50 adalah 200 derajat Celcius. Dengan begitu, besar kenaikan suhu itu adalah 200 derajat Celcius. Nah, gimana dong? Yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Apa yang kita dapat simpulkan? Oke, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu bisa kita cari menggunakan dua cara. Apa tadi? Yang pertama menggunakan garis bilangan, dan yang kedua adalah menggunakan kancing positif negatif. Dan yang ketiga ada cara cepat tadi menggunakan apa? Aturan. Oke, gitu ya adik-adik. Itu tadi pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat gitu ya. Operasi hitungnya ini menggunakan dua cara. Yang pertama adalah garis bilangan dan yang kedua adalah menggunakan kancing positif dan negatif. Nah, bagaimana video penjelasannya? Apakah kalian sudah mengerti tentang materi yang kakak jelaskan tadi? Kakak harap semuanya bisa memahami dengan baik ya. Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh adik-adik ketik di kolom komentar atau juga menghubungi media sosial Kamal Hidayah. Nah, Kakak Maulida juga minta tolong kepada adik-adik semua jika merasa video ini bermanfaat, tolong like, kemudian berikan komentarnya atau share, dan juga jangan lupa subscribe ya. Oke, cukup sekian video kakak kali ini, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.